Hai semua, pernah dengar nama Kerajaan Sunda? Jangan salah, ini bukan tentang Sunda sebagai suku atau daerah, tapi sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara. Kok, nggak banyak yang tahu ya? Nah, kali ini kita bakal ngebahas fakta menarik tentang asal-usul, raja-raja, dan peninggalan kerajaan Sunda yang penuh sejarah. Sebelum mulai, jangan lupa buat follow, subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua orang. Yuk, bareng-bareng kita gali sejarah Indonesia yang super menarik. Awal mula kerajaan Sunda. Cerita kerajaan Sunda dimulai sekitar abad ke-7. Jadi, waktu itu kerajaan ini adalah bagian dari pecahan kerajaan Tarumanegara. Setelah Tarumanegara runtuh, wilayahnya terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil, salah satunya adalah Kerajaan Sunda. Lokasi pusatnya diperkirakan ada di sekitar Bogor saat ini. Uniknya, kerajaan Sunda sering disebut sebagai kerajaan yang berfokus pada perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Nggak seperti beberapa kerajaan lain yang agresif, kerajaan Sunda lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan tetangganya, termasuk dengan kerajaan Galuh. Seru banget, kan? Tahu ada kerajaan yang berorientasi damai di masa itu? Daftar raja dan dinasti penting. Nah, kalau ngomongin soal raja-raja, kerajaan Sunda punya banyak tokoh penting. Salah satu yang terkenal adalah Raja Purnawarman, walaupun sebenarnya dia lebih dikenal saat masih di Tarumanegara. Setelah kerajaan Sunda berdiri sendiri, muncul nama-nama seperti Maharaja Tarusbawa yang dianggap sebagai pendiri resmi kerajaan Sunda. Ada juga cerita menarik tentang Prabu Siliwangi. Meskipun ada perdebatan soal apakah Prabu Siliwangi itu benar-benar tokoh sejarah atau hanya legenda, tapi namanya sangat erat kaitannya dengan kejayaan kerajaan Sunda. Bahkan hingga sekarang, nama Prabu Siliwangi terus hidup dalam cerita rakyat dan budaya masyarakat Sunda. Hubungan kerajaan Sunda dan Galuh. Salah satu hal yang bikin sejarah kerajaan Sunda unik adalah hubungannya dengan kerajaan Galuh. Awalnya, Sunda dan Galuh adalah kerajaan yang terpisah, tapi kemudian keduanya bersatu jadi kerajaan Sunda Galuh. Penyatuan ini nggak cuma soal politik, tapi juga strategi untuk menghadapi ancaman dari kerajaan lain. Bayangin, gabungan dua kerajaan ini mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari Banten, Jakarta, sampai sebagian Jawa Tengah. Jadi, wajar aja kalau mereka dianggap sebagai salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa pada masa itu. Peninggalan dan jejak sejarah. Ngomongin peninggalan, kerajaan Sunda punya banyak banget jejak yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Salah satu yang terkenal adalah prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah Bogor dan sekitarnya, seperti Prasasti Kebon Kopi dan Prasasti Jambu. Isinya banyak bercerita tentang kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Sunda pada masa itu. Ada juga peninggalan budaya yang masih terjaga hingga kini, seperti seni wayang, upacara adat, dan sistem nilai yang mengutamakan kesederhanaan serta harmoni. Meskipun banyak yang sudah hilang, tapi warisan kerajaan Sunda masih terasa dalam kehidupan masyarakat Sunda modern. Gimana? Keren banget kan cerita tentang kerajaan Sunda ini? Dari asal-usulnya, raja-raja legendaris, sampai peninggalannya yang masih ada, semua bikin kita makin bangga sama sejarah Nusantara. Kalau kalian suka video-video kayak gini, jangan lupa buat like, follow, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Biar makin banyak orang yang tahu sejarah Indonesia yang luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya.